Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya guna memenuhi tugas akhir semester. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu yang sudah tertera di bawah ini. Nama saya Ina Nurlanzari, NPM 1911105, dan dosen pengampu saya Ibu Radi Anwar, SPDMM. Saya akan membahas materi tentang pemanfaatan limbah botol plastik bekas menjadi barang yang bernilai estetika dan ekonomi. Kenapa saya memilih materi ini? Karena tujuan utama saya yaitu untuk memotivasi banyak orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, untuk menumbuhkan jiwa kreativitas bagi masyarakat yang menonton. Sebelum saya membahas materi saya lebih dalam, saya akan membacakan pokok bahasannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembahasan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pemanfaatan sampah yang tepat. Dan ketiga, manfaat daur ulang. Keempat, beberapa sampel botol plastik. Kelima, macam-macam limbah botol plastik yang dapat didaur ulang. Yang keenam, cara pemanfaatan limbah botol plastik menjadi boneka penguin. Ketujuh, contoh kerajinan tangan lain dari pemanfaatan limbah botol plastik bekas. Pertama, saya akan membahas membuang sampah sembarangan. Sampah botol plastik merupakan bahan padat dari kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah, oleh karena itu pengolahan sampah tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat. Jika sampah terus-menerus dibiarkan, tentu akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan yang mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan masih banyak lagi seperti pencemaran udara dan juga wabah penyakit yang bisa merugikan warga sekitar yang membuang sampah sembarangan tentunya. Dan yang kedua, pemanfaatan sampah yang tepat. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Sampah anorganik memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa sampah anorganik diantara styrofoam, plastik, kaleng, dan bahan gelas atau beling. Salah satu pemanfaatan sampah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang. Daur ulang merupakan upaya mengolah barang atau benda yang sudah tidak terpakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang misalnya plastik, gelas, logam, dan juga kertas. Dan yang ketiga, manfaat daur ulang. Penggunaan bahan baku atau barang-barang hampir di semua tempat terdapat peluang-peluang usaha yang cukup baik dengan cara memanfaatkan barang bekas menjadi salah satu usaha bisnis, yaitu dengan melakukan pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Aneka kerajinan yang kreatif bernilai ekonomis tinggi. Kerajinan dari plastik bekas terbukti menguntungkan karena bahan-bahan yang digunakan mudah didapat, murah atau bahkan gratis, dan proses pembuatannya cukup sederhana. Tujuan dari kegiatan ini ternyata ada peluang ekonomi di balik sampah, karena selain desain menarik, produk Trasian memang memiliki nilai jual. Dengan kata lain, manfaat dari proses daur ulang limbah botol plastik mempunyai nilai tambah bila diolah dengan benar dan bernilai ekonomis tinggi, dapat menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan di pasar industri. Selanjutnya, yang keempat itu beberapa sampel botol plastik. Gambarnya seperti gambar di samping saya ini. Itu ada gambar minuman sport, Oceana, Maison, teh botol Sosro, Sprite, dan juga mineral, dan juga boleh dengan botol plastik aqua. Yang penting di sini kita buat sampel botol plastik, jangan botol gelas atau beling ya. Yang kelima, saya akan membahas macam-macam limbah botol plastik yang dapat didaur ulang. Limbah adalah suatu kegiatan atau proses yang dibagi menjadi limbah padat, gas, dan cair, seperti botol plastik air mineral dan botol plastik soft drink yang sudah saya jelaskan di materi keempat tadi. Selanjutnya, saya akan membahas yang keenam, yaitu cara pemanfaatan limbah botol plastik menjadi boneka penguin. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu 2 botol bekas minuman yang memiliki bentuk yang sama. Cukup 2 botol saja untuk setiap penguin. Yang kedua, gunting. Ketiga, lem putih.
Keempat, sikat kecil. Kelima, gunting atau pisau. Dan yang keenam, kain atau wol berwarna. Ketujuh, potongan kain berwarna. Ke-8, cat berbagai macam warna. 9, kuas cat. Dan 10, lem panas. Lem yang biasa digunakan untuk menyambung plastik. Selanjutnya, teknik membuat botol plastik ini yang pertama, pemotongan dasar botol bekas setengah buang bagian yang tersisa, seperti gambar yang di samping saya ini. Kedua, pasang botol bekas tersebut dengan bagian botol yang lain. Yang ketiga, lem dengan lem plastik. Keempat, campurkan bagian lem putih untuk 2 bagian cat bingkai. Dan yang kelima, gambarlah bagian depan tubuh penguin. Dan yang keenam, melukis dengan tinta hitam tersisa. Tinta campuran lem lagi ya. Dan yang terakhir, ketujuh, contoh kerajinan tangan lain dari pemanfaatan limbah botol plastik bekas. Di sini di samping saya sudah ada gambar. Ini dibuat atau dibentuk pot untuk perhiasan rumah atau dinding rumah. Dan yang kedua, ini adalah lampu, dibuat atau dibentuk agar terlihat indah dan estetik saat dipandang di ruangan rumah. Selanjutnya, gambar yang ketiga ini adalah dibuat atau dibentuk menyerupai pohon kelapa untuk hiasan ruang tamu di rumah agar terlihat lebih indah dan estetik tentunya. Dan yang keempat, ini gambar yang keempat itu dia tuh menyerupai pohon apel yang estetik. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir ini dibuat dan dibentuk kotak pensil. Salah satunya bentuk minion dan bisa bentuk kartun lainnya. Bisa SpongeBob, Panda, ataupun dan kartun-kartun lainnya. Itulah tadi presentasi materi dari saya. Semoga kalian yang menonton bisa termotivasi dan bisa mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi, supaya sampah-sampah di negara Indonesia ini berkurang, dan semoga kalian semua dapat mengelolanya dengan hal positif dengan baik agar mendapatkan nilai jual yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.